Shalom Sobat Teruna, kembali lagi di Badabes, bangun dan bertumbuh sekutu Tuhan. Kembali lagi kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Bantulah kami untuk memahami dan mengerti, Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Amin. Sobat Teruna, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Galatia 5 ayat 13 sampai dengan yang ke-15 yang menyatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah, supaya jangan kamu saling membinasakan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus, haleluya. Sobat Teruna, perikop kita pada pagi hari ini adalah merdeka dalam keterbatasan. Ya, bacaan kita memang menyinggung di mana Rasul Paulus pada ayat yang ke-13 contoh orang yang ketika dimerdekakan ya, memilih untuk hidup sebebas-bebasnya sehingga cenderung liar dan mengacukan keadaan di sekitarnya. Pada ayat yang ke-15 Paulus menyebutkan salah satu contoh keadaan yang dapat terjadi ketika orang hidup dalam aturan, ya, tanpa aturan, yaitu saling menggigit dan saling menelan sehingga akhirnya binasa. Jika ini yang terjadi, maka kemerdekaan yang dianugerahkan atas orang-orang itu malah berujung petaka. Lalu, apa sebenarnya yang membuat orang cenderung menjadi tidak terkendali bahkan jahat kepada sesamanya ketika dianugerahkan kemerdekaan? Dan apakah karena peraturan yang selama ini menekan atau ada penyebab lainnya? Nah, ada banyak alasan dan penyebab dari mengapa orang cenderung tidak terkendali jika tidak ada aturan. Salah satunya adalah karena hukum atau peraturan tidak dilihat sebagai perangkat untuk membentuk peradaban, ya, tetapi menekan dan membatasi gerak langkah orang. Ketika hukum itu dihapus, orang akan cenderung melampiaskan kelegaannya dengan semangat balas dendam kepada apa yang selama itu dianggap sebagai penyebab kesulitannya, ya, terutama terhadap si pembuat peraturan. Yang mengerikan adalah ketika pelampiasan itu dilakukan secara membabi buta, rekan-rekan, ya, dengan melakukan tindakan semena-mena kepada siapa saja. Nah, dalam bacaan ini, rekan-rekan, Paulus mengingatkan bahwa kemerdekaan membawa petaka bagi kita yang gagal melihat sisi positif dari berbagai peraturan yang ada. Peraturan itu umumnya bersifat represif atau menekan atau mengekang. Tetapi jika kita mampu mengalahkan rasa tertekan itu, bahkan memanfaatkannya, ya, memanfaatkan peraturan untuk mendisiplinkan diri, maka kita akan terbentuk menjadi orang yang merdeka, sekalipun segalanya serba dibatasi. Ketika peraturan itu tidak lagi dirasa menekan, melainkan arahan untuk melakukan atau menghasilkan kebaikan. Ada atau tidaknya peraturan, ada atau tidak adanya peraturan, kita akan tetap hidup sebagai orang yang merdeka. Amin. Mari kita mengakhirinya dengan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, baru saja kami membaca serta merenungkan firman-Mu.
mengenai orang yang merdeka. Kami sama-sama diajarkan untuk taat terhadap peraturan. Berikanlah kami hati yang damai untuk bisa menerimanya Tuhan, dalam menerima semua peraturan Tuhan, agar kami bisa menjadi anak yang mau dengar-dengaran dan patuh terhadap aturan-Mu Tuhan, sebagaimana kami sebagai pelajar, mahasiswa, pekerja yang di setiap harinya melakukan atau melihat aturan-aturan, kiranya Engkau bisa memberikan kami hati yang lega untuk bisa menjadi orang yang taat pada aturan. Berkatilah kami Tuhan Yesus, sertailah kami di sepanjang hari ini. Terpujilah Engkau bakal sampai selama-lamanya. Amin. Sobat Teruna, renungan kita pada pagi hari ini telah selesai. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.